Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak? Baik ya. Jadi sebelumnya Bapak minta untuk anak-anak untuk merapikan barisannya, untuk duduk yang tertib, rapi ya. Nah, sebelum Bapak memulai pelajaran kita hari ini, Bapak harap anak-anak mendengarkan. Semuanya bawa HP sesuai Bapak minta kemarin? Ada ya? Nah, kemarin kan Bapak instruksi untuk bawa HP ya, untuk pelajaran hari ini. Oke. Nah, sudah Bapak share di grup ya. Mohon dibuka link yang sudah Bapak berikan ya. Baik, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, kepada Radit, kalau kita tidak ada air, nah bagaimana cara kita bersuci untuk beribadah? Ya, menggunakan debu, Pak. Menggunakan debu ya. Kalau cewek, debu yang suci ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tayamum. Nah, di sini ada yang tahu apa itu pengertian tayamum? Suci. Coba Sutia, apa pengertian dari tayamum? Bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena tidak ada air. Ya, bagus ya. Jadi tayamum adalah bersuci menggunakan debu atau tanah yang suci untuk menggantikan wudhu dikarenakan terbatasnya air atau tidak adanya air, atau tidak boleh terkena air karena sakit misalnya ya. Nah, selanjutnya sebab yang diperbolehkannya tayamum, yang pertama adalah tidak adanya air. Terus airnya sangat terbatas ya. Selanjutnya yang ketiga sakit ya. Tidak boleh misalnya badannya itu terkena air, misalnya dapat menyebabkan melepuh misalnya. Selanjutnya yang keempat, cuaca sangat dingin, misalnya kita di gunung, di kutub misalnya. Kalau dingin dapat menyebabkan hipotermia ya, kalau dingin ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada halangan lain yang dibenarkan oleh syariat. Nah, selanjutnya syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama apa? Sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, tidak adanya air atau tidak dapat menggunakan air. Yang ketiga, menggunakan debu yang suci ya. Yang keempat, sudah berusaha mencari air. Nah, selanjutnya untuk rukun tayamum, untuk Abdur, apa aja rukun dari tayamum? Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. mengusap wajah. Yang ketiga, Mengusap kedua tangan. mengusap kedua tangan. Yang keempat, Tertib. nah baik ya. Selanjutnya, nah tata cara tayamum. Next ke video. Kita akan melihat video. Mohon diperhatikan ya. Semuanya tolong disimak ya untuk videonya. Aku ke kamar mandi saja. Ayo, buat apa lagi? Oke, kakak. Mama, yang tenang doang amat sih. Itu tuh ketimun. Kayak begitu apa ya? Kayak begitu, begitu. Kayak kumannya. Iya, itu kan kotor. Anak pintar, tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Sebenarnya di udara banyak debu, tapi kita tidak bisa melihatnya karena sangat kecil dan halus. Oh, sudah saatnya sholat.
Ternyata air susah didapat. Aku harus sayang, tapi aku masih punya air minum. Aku buru-buru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, air minumku habis. Coba aku dan bersuci dengan bertayamum. Aku masih bisa minum. Haus sekali. Lalu bagaimana caranya berwudu dengan debu ya? Bukan berwudu Amin, tapi tayamum. Mula-mula kita niat tayamum. Cari tempat yang kita yakini terdapat debu, kemudian letakkan tangan di atasnya dan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tiup kedua telapak tangan kita dan diusapkannya ke muka. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Kemudian diusapkan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan kita. Amin. Aisyah, kita mulai sholat yuk. Semua sudah bertayamum kan? Sudah ya. Nah, baik ya anak-anak. Sudah disimak ya videonya. Nah, tadi dijelaskan tentang apa itu tayamum, kenapa kita harus tayamum, dan bagaimana tata cara tayamum. Jadi Bapak akan mempraktekkannya seperti yang di video tadi. Yang pertama, kita cari tempat yang ada debunya ya. Misalnya tempatnya dinding, misalnya ya. Kita ke dinding ya. Yang pertama, ambil debunya dulu. Ambil debunya dulu ya. Diusap ke muka. Nah, setelah selesai di muka, ambil lagi debunya. Setelah itu, usap ke tangan sebelah kanan, diputar ke arah jempol ya. Terus lanjut ke sebelah kiri, diputar lagi, selesai ya. Nah, mungkin Bapak ingin yang dari sebelah cowok satu, dari cewek satu untuk mempraktekkannya. Dari cowok untuk Irgi boleh maju. Praktek tayamum. Yang pertama kita mengambil debu yang suci, misalnya dari tadi dinding. Kita mengambil debu dulu. Kemudian tadinya antara ditiup dengan ditekuk seperti ini. Nah, kemudian kita mulai dengan mengusap muka kita dengan debu tersebut seluruhnya. Nah, terus yang kedua kita ambil lagi debunya. Terus kita tekuk lagi. Nah, terus dari mulai tangan sebelah kanan sampai ke ujung jempol, sebelah sini lagi sampai ke ujung jempol. Sudah. Coba nih, ya, dari belakang dulu baru. Dari belakang dulu. Ya. Tadi Bapak lupa jelaskan untuk pertama itu niat dulu ya. Niat. Nah, niatnya udah tahu belum? Udah. Udah, ya, boleh langsung saja. Niat langsung. Ya. Nama itu tayamumah listibahati sholat fardhu lillahi ta'ala. Lanjut untuk yang pertama apa? Pertama ngambil debu. Ya. Ambil debu, terus ditekuk muka, basuh muka. Mengusapkan muka dengan debu tersebut. Ya. Lalu mengambil lagi, ditekuk lagi. Dari mana tadi kan? Dari kanan. Sebelah kanan, dari sini kan? Ya. Itu kan. Diputar. Seperti. Lanjut ke sebelah kiri. Nah, sebelah sini kan. Terus Sebelah sini ya Pak. ya. Baik, satu. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya untuk yang dari Siti Rahma ya, untuk mempraktekkan tata cara tayamum. Baiklah, yang pertama kita membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuman istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya kita mengambil debu ke dinding, lalu kita tiup atau kita tepuk. Habis itu kita usapkan ke wajah. Setelah itu kita ambil debu lagi, lalu kita usapkan ke tangan sebelah kanan sampai sini, jangan sampai terputus. Usapkan lagi ke tangan sebelah kiri, lalu sampai ujung jempol. Baik, terima kasih ya. Ya.
rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sebab-sebabnya. Selanjutnya Bapak ada kuis ya. Boleh dibuka di dalam linknya. Ada kuis. Nah, boleh langsung saja ya. Di dalam link ini sudah Bapak sediakan kuisnya. Isi. Bapak kasih waktu untuk mengisi kuisnya 2 menit ya. Dimulai dari sekarang. Sudah ya, Bapak cek ya. Untuk Raditya, kenapa belum mengerjakan Raditya? Dikerjakan ya. Ini sebagai penilaian kita untuk pelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini mungkin cukup ya, tentang tayamum, apa itu pengertian tayamum, sebabnya apa, rukunnya apa, syaratnya apa, semua sudah paham, sudah ingat? Sudah? Jadi hikmah dari tayamum ini adalah memudahkan umat Islam untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, dan juga Islam mengajarkan bahwa untuk beribadah itu pasti ada kemudahan ya. Dengan terakhir itu menumbuhkan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Apri, apa tadi hikmah dari tayamum? Memudahkan umat Islam dalam beribadah, menunjukkan kasih sayang Allah SWT, menumbuhkan sikap taat kepada perintah Allah, dan membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Baik, terima kasih ya. Mungkin kita cukup, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Sebelum kita tutup, anak-anak tolong dirapikan barisannya. Rapikan ya. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.